Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Nur Septuan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi perkantoran. Buat kalian yang belum tahu apa sih komunikasi perkantoran itu, simak video ini terus ya. Oke, langsung saja kita masuk ke bab yang pertama, ada pengertian komunikasi. Jadi, komunikasi merupakan suatu bidang yang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan. Tapi komunikasi yang akan kita bahas adalah komunikasi kantor, yakni komunikasi yang terjadi dan berlangsung di dalam kantor, atau ada yang menyebut dengan istilah tata hubungan atau office communication. Oke, jadi selanjutnya ada proses komunikasi. Komunikasi dapat berlangsung melalui proses yang pertama, pengirim mempunyai ide dan berkeinginan untuk membaginya. Yang kedua, pengirim menyandingkan ide dengan memutuskan bentuk pesan berupa tulisan, ekspresi wajah, isyarat gerak, panjang, organisasi, nada, dan tipe yang semua tergantung pada ide audiens, bawaan diri maupun mood pengirim. Yang ketiga, pengirim mengirimkan pesan dengan memilih jalur komunikasi antara verbal atau non-verbal. Yang keempat, penerima mendapat pesan. Agar komunikasi terjadi, penerima harus mendapatkan pesan jika kita mengirimkan suratnya terlebih dahulu dan lain sebagainya. Yang kelima, penerima menguraikan pesan dengan memahami pesan yang disampaikan dan menyimpannya di dalam pikirannya. Dan yang terakhir, penerima mendapatkan feedback yang kemungkinan pengirim mengevaluasi efektivitas dan pesan dari komunikasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, ada fungsi komunikasi terhadap administrasi kantor. Komunikasi terhadap administrasi kantor memiliki 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi kontrol, yang kedua fungsi motivasi, yang ketiga fungsi emosi, dan yang terakhir fungsi informasi. Jadi dari keempat fungsi tersebut, tidak ada fungsi lain yang lebih penting dari yang lain. Setiap proses komunikasi yang terjadi di dalam organisasi akan melibatkan lebih dari satu fungsi yang ada. Oke, selanjutnya ada fungsi komunikasi dalam organisasi kantor. Dalam organisasi kantor, kita biasanya memakai komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal itu merupakan bentuk pertukaran informasi dan ide di dalam organisasi sebagai pegawai, mengetahui keadaan di lapangan yang menyebabkan penjualan perusahaan menurun. Informasi inilah yang dibutuhkan supervisor atau manajer kita. Sedangkan komunikasi eksternal dilakukan untuk membawa informasi masuk atau keluar dari organisasi guna mencapai tujuan organisasi, dan biasanya dilakukan dengan pelanggan maupun masyarakat yang berhubungan dengan perusahaan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Ada 4 pokok yang harus dipertimbangkan dengan cermat. Yang pertama, kejelasan bahasa yang digunakan harus jelas dan ringkas. Pemakaiannya juga harus selalu mengingat sasaran dari komunikasi. Yang kedua, perhatian harus diberikan oleh penerima komunikasi. Kurangnya perhatian yang cermat adalah kelemahan yang lazim. Yang ketiga, integritas dan ketulusan. Semakin banyak pekerja diberitahu mengenai perusahaan dan masa depannya, semakin mereka akan menghargai integritas manajemen. Semangat kerja akan terangkat dan keselarasan kerja akan didorong. Setiap perubahan harus dijelaskan secara hati-hati pada tahap awal. Komunikasi sedapat mungkin harus pula dikirim sepanjang garis wewenang yang diterima, karena bila orang dilewatkan begitu saja, mereka merasa kehilangan status dan dengan sendirinya akan merasa marah. Dan yang terakhir, pemilihan media itu penting untuk memilih media yang paling tepat di antara bersemuka, lisan maupun tertulis. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi dari materi yang saya jelaskan di awal tadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi, baik pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak ke pihak lain, yang umumnya dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, dan merupakan sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Oke, mungkin cukup segitu aja ya penjelasan dari saya tentang komunikasi perkantoran. Jika ada kekurangan harap dimaklumi, dan selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.